Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kehidupan setiap orang, manusia mempunyai cita-cita akhir hayat, yaitu nantinya adalah masuk surga. Untuk semua orang, baik kalangan muslim maupun non-muslim, pasti kalau ditanya cita-cita terakhir untuk nantinya setelah mati adalah masuk surga. Tetapi usaha-usaha yang dilakukan setiap orang-orang pasti akan berbeda-beda untuk meraih, untuk kita bisa mendapatkan surga tersebut. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan surga? Untuk kita umat muslim, sebetulnya hanya dua yang wajib kita laksanakan, yaitu iman dan amal soleh. Untuk orang non-muslim, berbuat amal soleh, berbuat baik aja, dia sudah menganggap dia akan masuk surga. Tetapi untuk kita umat Islam, harus didasari dengan iman. Sebab iman itu adalah pondasi, sedangkan amal soleh adalah implementasi. Pondasi yang kuat untuk melaksanakan amal soleh akan melahirkan nilai-nilai ibadah yang akan diterima oleh Allah SWT. Jangan sampai untuk ibadah kita atau keimanan kita ternodai dengan hal-hal yang syirik ataupun hal-hal yang bisa membatalkan akidah kita. Kita hanya disuruh beribadah kepada Allah SWT untuk menyembah, beribadah dan mengingat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taha, dia sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku Allah, maka sembahlah aku, beribadahlah kepada aku untuk mengingatku dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Artinya kita dalam beribadah harus didasarkan oleh keinginan untuk ridha Allah dan mengingat hanya Allah lah yang akan mengabulkannya. Itulah keimanan. Jadi iman itu adalah pondasi untuk sebuah amal bisa diterima. Kalau masalah iman saja tidak mengamalkan amal soleh, tentunya akan kurang sempurna. Bahkan iblis sekalipun, dia adalah orang yang mengakui bahwa adanya Allah. Dan dia malah sudah pernah berdialog dengan Allah. Tetapi dia karena tidak mengamalkan amal soleh, dia tidak akan mendapatkan nilai pahala dari sisi Allah. Sebaliknya, kalau kita mengamalkan amal soleh yang cukup, tetapi tidak didasari dengan iman, tentunya akan sia-sia juga. Contoh, ada seorang pemain sepak bola dunia yang dulu menginfakkan, mensedekahkan, mendonasikan hartanya jutaan bahkan miliaran bernilai 132 miliar sekian untuk donasi ke Palestina. Apakah dia bernilai amal ibadah? Tentunya tidak. Berarti Allah tidak adil. Allah Maha Adil. Orang yang mendonasikan hartanya untuk beribadah tetapi tidak ada dasar iman, Allah akan balas di dunia. Bahkan mungkin karirnya akan meningkat, hartanya akan berlipat ganda terus, tetapi nanti di akhirat tidak akan ada balasan sama sekali. Itu contoh bahwa Allah Maha Adil, jadi akan membalas kebaikan yang dilakukan hanya di dunia saja, dan di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau umat Islam, kita dasari perbuatan amal soleh dengan iman, tentunya selain di dunia kita akan dapat, di akhirat pun kita akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan akhirnya kita mendapatkan rahmat Allah. Yang menyebabkan kita masuk surga adalah rahmat Allah SWT. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah SWT, kita akan mendapatkan surga tersebut. Mungkin hanya itu, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru kalam. Akhiru da'wana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.